Men. Baru tahu rasa, men. Itu siapa pendekar kembar sama Ustadz Cabul itu kan. Nah, kalau udah seperti bayi digendong itu kan. Itulah kalau manusia tidak mau belajar dari kesalahan. Dia tetap merasa paling benar, merasa paling kuat, merasa paling gagah. Padahal tidak ada yang kuat selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Agung. Karena kita manusia ini hanya manusia lemah, maka semakin kita sombong, maka akan lebih cepat datang orang yang menyadarkannya. Ternyata yang mau menyadarkan siapa? Ustadz Ucut, Ustadz Cabul ini ternyata bangke. Begitu dihantam dia itu kan, mau ritual tadi pocong. Begitu ritual gagal, letak dia. Inilah, men, ini pelajaran buat kita, men. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia itu terlalu angkuh dengan keilmuan kita. Ilmu kita ini tidak seberapa, karena hukum di dunia ini di atas langit ada langit. Setiap kita merasa sombong dan merasa angkuh, maka pasti ada yang menyadarkannya. Mudah-mudahan dengan teguran seperti itu Ustadz Cabul itu kan segera menemukan kesadaran. Jangan semakin berutang dan semakin gila. Cukuplah Ompong dan Tesen yang tidak sadar-sadar, karena mereka terbuat hatinya dari batu. Oke. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini, men? Oh, Kang bukan ini, men. Aki ini orang apa bukan? Oh, jabrek. Ada apa, Brik? Aki kita. Ada apa? King Kong tadi dari hutan. Tahu-tahu gedebrak. Ada apa? Oh, sana nanya ada apa, Ki? Saya datang ke sini minta obatin, Ki. Minta galikan kubur. Siapa yang meninggal, Brik? Saya ini minta obatin, Ki, bukan minta kali kubur. Minta obatin pendekar kembar itu, tahu, Ki? Ya, pendekar kembar sudah lewat. Sudah lewat sembarangan anak ini. Ustadz Kucut itu lewat. Pendekar kembar lewat. Siapa kakek caping itu? Wirogeni itu. Itu lewat juga, jangan. Mau berarti Oke. tiga ya? Tiga minta galikan makam. Bukan minta galikan makam, Ki, minta obat, Ki. Semua guru kami terluka parah, Ki, ini. Sembarangan kalau ngomong. Berarti kalau dimakamkan cepat itu, Bri. Dimakamkan apa lagi, Ki? Aki ini makamin, kalau enggak Aki sembarangan ngomong. Nih datang marah-marah, Bri. Ya wajar saya marah, saya datang disambut gak baik. Saya nanya minta obatin malah minta galikan kubur. Aki ini sembarangan. Kalau itu digalikan kubur, lebih cepat obatnya, Bri. Dia tidak akan merasa sakit lagi. Ambillah cangkol. Ambil cangkol Kita gali apa-apaan. bareng-bareng. Aki siap membantu. Woi, Ki, Aki denger gak sih saya ngomong? Saya ini datang sini minta obatin, Ki. Minta obatin pendekar kembar plus guru-guru caping itu, Ki. Tahu, Ki? Wirogeni dengan Sinto Geni itu. Iya. Tapi masih hidup, asli masih hidup. Woi, Ki, walaupun dia terluka parah masih kuat, Ki, fisiknya, Ki. Aki kira kau kesini ingin memberitahu Aki minta bantu galikan kubur siapa Wirogeni atau Sinto Geni itu. Buat Karena apa, Ki? kemarin Aki lihat sudah digendong dengan ompong itu. Memang kami menggendong, ya, Ki. Karena dia lagi terluka parah, Ki. Berat tidak badan Wiro siapa Sinto Geni itu? Berat tidak badan? Ki, jangan nanya-nanya berat badan dan segala macam, Ki. Saya kedatangan ini pada intinya saya ini minta obat. Tahu, Ki? Oh, kamu sakit. Bukan saya yang sakit, Ki. Aki nih. Nah, Jadi yang benar mana ini, Bri? Kamu ini datang ke sini marah-marah. Yang benar ini yang mana? Kalau kamu sakit, Aki siap mengobati. Sakit apa, Bri? woi, Ki. Fisik saya sekuat ini, saya berdiri aja masih sanggup. Dari mana saya sakit? Jadi yang sakit siapa? Masya ampun. Kau Ngomong ini- sama Aki ini memang. Kau ini mengada-ngada, Bri. Kau sehat minta obat. Yang nggak sakit ini siapa, Bri? Woi, Ki, dari tadi, Ki, saya ngomong dari sini, Aki di sini. Dari tadi saya ngomong, Ki. Minta obatin guru kami, Ki. Bukan saya, Ki. Oh, gurunya Jabrik Tesen Ompong ini minta galikan kubur, begitu. Oh, ini memang. Yang benar yang mana? Ki, saya ini nahan emosi dari tadi, Ki, ya, sama Aki ini. Nahan emosi. Keluarkan emosimu. Kenapa nahan emosi? Jangan ditahan. Nanti kamu sakit.
Aki mencurigakan. Kau ini datang petentang-petenteng, minta obat, badanmu sehat kau minta obat. Kalau kau minta galikan kubur, Aki siap membantu. Di Kubur mana? apa, Ki? Kubur apa tanya, ah? Kakek Caping dengan pendekar kembang tersebut. Di mana dimakamkan? Woi, Ki, belum tewas, Ki. Belum. Kapan kira-kira tewasnya? Ya nggak mungkin tewas, Aki ini malah menyumpah kan. Oh, Aki tidak menyumpahkan. Kalau memang tewas, Aki siap membantu. Kami sebagai saudara-saudara bangsa ini siap membantu untuk menolong kalian mendalamkan kubur Wirogeni itu. Woi, Ki, kalau untuk kali kubur, Ki, nggak usah manggil Aki, Ki. Kami juga cukup. Oh, Tapi ini bukan soal kali kubur, ini soal kesembuhan. kesembuhan dari kamu. Woi, ngomong sama Aki memang. Saya dari tadi baik-baik datang sini Ki, ngomong. Apa kau datang-datang marah-marah itu? Aki bicara apa adanya. Kalau memang kau sakit, Aki siap membantu mengobati. Kalau memang pendekar kembar meninggal, Aki siap membantu menggali makam. Kalau kakek Caping itu sudah mau apa? Belum ya, belum. Bentar lagi. Nanti Aki siap membantu juga untuk Bentar memakamkan. lagi. Bukan lewat, bukan, Ki. Saya datang sini minta obat, bukan minta galikan makam untuk pendekar kembar itu, bukan, Ki. Oh, minta obat. Kenapa tidak bilang dari tadi, Brek? Dari tadi saya udah ngomong, Ki. Memang makin budak kali-kali. Kau tadi bilang minta obat, kau sakit. Siapa yang sakit? Bukan saya sakit, bukan saya. Jadi yang sakit ini siapa? Janganlah jujur. Wih, ini memang nahan. Itulah, Brek. Selama ini kalian selalu melukai hati-hati orang sekitar. Begitulah rasanya balasan dari Yang Maha Kuasa kepada kakek Caping dan Ustadz Kecabul tersebut. Sebentar lagi Balasannya. gali makam akan segera dilaksanakan. Untuk pemakaman sebagai imbas dari tali pocong yang kalian dibakar dari bangkai kemarin. Gak mungkin terjadi itu, Ki. Nanti tali pocongnya kalian ambil buat kalian ritual. Kalau tali pocong diambil itu, Ki, maka guru kami itu melemah semua, Ki. Maka dari itu nanti tali pocong itu kan pas 3. Pendekar kembar, kakak pendekar kembar, kakek Caping, terus siapa lagi? Ustadz Cabul. Itu Ustaz kalian Cabul pocong. apaan? Itu bukan Ustaz Cabul, itu guru kami, Ki. Tinggal kau potong tali pocongnya 3 tersebut. Kalian buat ritual. Kalian akan menjadi setan. Terlalu. Ini setan, ha? Kau Ini setan. ini kau jangan sampai aku menggunakan usaha kaki. Aduh. Kalau kamu, Aki tidak mau menghajarmu, Bro. Karena Aki lihat di hatimu ada sedikit kebaikan. Mudah-mudahan kau bisa berubah menjadi perilaku baik. Saya memang baik, Siapa Ki. yang mengutusmu ke sini? Bos ompong, bos esen, tahu, Ki? Bos Ompong, Bos Tesan. Kenapa tidak Ompong dan Tesan sekalian terkapar? Kenapa mereka lagi kemarin? Terkapar lagi di Semarang. Kalau dia terkapar, siapa yang jadi bos saya, Ki? Aduh, kamu Brik, yang jadi bos Brik. Tolol kau. Seharusnya kamu yang jadi bos. Kamu ini aku lihat, kamu ini cerdas, bisa menjual lahan mandiri. Ya, pinter lah memang saya, Ki. Tapi kau tetap jadi curut netizen, anjing pelacak netizen. Di mana netizen ada, kau selalu ada. Bagaimana? Tapi, Ki, saya di belakang itu, Ki, saya punya kelebihan, Ki. Nggak mau saya kalau nggak ada duit lebihnya. Itulah licikmu, Jabrik. Sudahlah, lebih baik kau pulang daripada kau nanti akan hajar di sini. Tidak ada obat untuk pulang, Ki. Tidak ada obat untuk kakek Caping, untuk Ustaz tidak ada. Adanya nanti kali kubur yang kakek buat di sini. Tahu kamu? Oh, berarti Aki memang nggak mau mengobati, Ki. Percuma saya datang sini, Ki. Siapa suruh kau datang sini? Memang Udah aja kau. kalau Aki nggak mau ngobatin, berarti Aki siap jadi sakit juga ya. Kau. Sempat main-main, Jabrik. Sudahlah, Jabrik. Berhentilah kau mengikuti jejak si Ompong si Tesan tersebut. Kau jangan dibodohi. Di sini kau sendirian, Aki hajar. Nanti kau menyesal. Tidak akan menyesal, Ki. Jadi apa kalau tidak menyesal? Karena ilmu saya sudah cukup, Ki. Udah cukup. Sudah cukup. Apa yang sudah cukup? Ilmu saya. Jadi kau kesini menebak dendam untuk membalas. Kalau tidak mau mengobati, ingin menghajar Aki. Ya bener lah. Hajar, hajar. Aduh, Jabrik. Aduh, Jabrik. Aduh, Jabrik. Ternyata kau lihat Aki ini membawa pusaka Aki. Saya nggak takut, Ki. Aduh. Kecolongan kau. Jangan hanya membesarkan hawa nafsu, Jabrik.
yang kau lawat ini selamat. Ki, Bukan, ya. aku cut Sebaiknya Aki turuti apa permintaan saya Ki, daripada Aki ini habis sama saya di sini Ki. Jadi Aki menuruti permintaanmu. Kalau tidak Aki habis. Iya Ki, Bagaimana? saya udah ngomong baik-baik ini Ki. Jadi bagaimana kau ingin menghabisi Aki? Ya Jabrik. Bagaimana Brik? Ah begini ha? Begini. Waduh, Oh, waduh Brik. Waduh, waduh. Jangan bermain-main Jabrik. Kau tahu ini jurang dalam. iya Ki, nanti Aki saya lempar ke jurang itu mau Ki. Mau dilempar ke jurang. Kalau kau sendiri, kau akan menjadi santapan buaya di bawah sana Brik. Jadi Nggak mungkin Ki. jangan main-main kau dengan aku. Lebih baik kau pergi atau Aki hadang. Jangan pernah kau bermimpi meminta obat untuk pendekar capi sebelum dia menemukan jalan terbaik untuk hidupnya. Ingat itu. Sampaikan kepada Tesen, kepada Ompong. Saya sudah Tidak akan pernah membantu untuk mengobati. Ki, sebelum dia saya sadar. sudah terlanjur datang ke sini Ki ya. Ingat saya baik, saya minta obat. Tapi kalau memang tidak diberi obat oleh Aki, apa boleh buat Ki? Jika saya menghabisi Aki di sini. Ini apa? Hah? Oh, ini kebesaran ini. Mana? Nah ini obat. Obat ini. Obat apa Ki? Daun itu Ki. Obat lapar Jabrik. Obat lapar? Ini obat lapar, ha? Ini kau. Ini mau kamu. Ini mau kamu. Ha? Ini mau kau. Ini mau kau. Ini mau kau. Sini kak. Lebih baik kau panggil Ompong dan Tesan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau memang minta kalikan kubuk, Aki siap membantu. Kau panggil Tesan atau Ompong. Jangan sampai Aki Duduk ya. habis kesabaran Oh, menghabisi. tunggu sini Ki. Aki tunggu di sini. Lihat Aki. Men, ada yang bermimpi men. Bermimpi ingin memaksa Aki mengobati kakek Caping dan siapa Ustadz Kucu tersebut. Jangan mimpi. Aki bukan orang bodoh. Kalau dia macam-macam, Aki lempar dia ke jurang sini. Hah. Biarlah Ustadz Kucut kakek Caping tersebut menemui ajalnya apabila perlu. Kalau mereka tidak segera menemukan jalan terbaik untuk hidupnya. Karena apa yang mereka lakukan selama ini hanya menebar kebencian, hanya menebar dendam, mengikuti hawa nafsunya. Bodohnya Jabrik tadi, dia mau diutus sendirian. Dia diperbudak dari Tesen dan Ompong hanya untuk memintakan obat. Dia tidak tahu apa yang risiko yang akan terjadi. Aki bukan orang bodoh. Untung kameramen tadi tidak diganggu. Kalau sampai dia mengganggu kameramen tadi, akan lempar dia ke. Loh. Apa ini? Ya. Ternyata Tesen. Biarkan saja kita bersembunyi. Kita takut menemui Tesen badak Sumatera ini, men. Hoi, selamat. Ada apa, badak Sumatera? Kenapa kau sampai ke sini? Kenapa di sini? Kenapa di bawah itu kali? Aki tadi baru mau ke pinggiran sungai menenangkan diri. Tapi datang manusia biadab. Aki tidak ketemu Jabrik. Siapa? Aki tadi melempar Jabrik ke sungai. Ke, apa dikit mulut kau ke? Hah? Jabrik saya nyuruh ke, nemui ke. Oh, Jabrik itu kamu yang suruh. Kau cari saja di sungai. Tadi Aki lempar ke sungai. Sayang saya ke. Biarkan saja ke sungai. Ada di sungai. Weh, Ya, ke, kau buang kemana Jabrik ke? Aki buang kelempar ke sungai dia. Kurang ajar kau nih ke. Kalau kau mau lihat Jabrik, kau lihat tadi Mana Jabrik? di sana Tesen. Mungkin kau sayang sekali. Ke, jangan main ke. Aki lempar ke kiri ke sungai sana tadi. Mungkin sudah ada buaya di sana. Dia datang menebar kebencian kepada Aki. Jadi itu pun kalaupun Kemana Jabrik tadi ke? Jabrik mungkin sudah dimakan buaya. Ke, Jabrik saya suruh nemuin laki dengan niat baik ke. Kenapa Ki buang ke? Dengan niat baik, dia tadi meminta obat. Aki sampaikan kalau memang mau gali kubur, Aki siap bantu. Kenapa jadi? Kan saya suruh minta obat. Kenapa jadi lari-lari
ke gali kubur segala macam. Aki ini gila apa aki ini? Kau ini yang bodoh Tesan. Jabrik sehat kau suruh minta obat. Jabrik itu sehat. Apa yang dibilang Jabrik? Hah? Kek minta obat katanya. Kalau tidak memberi obat, ku habis ya Kek di sini. Nggak bilang dia buat siapa? Hah? Dia bilang buat dia katanya. Woi bengak benar Jabrik. Ke, Jadi kau suka apa? saya Tesan? jelaskan Ke. Apa kau jelaskan? Coba kau jelaskan baik-baik. Ke, Jabrik kesini tadi, saya suruh kesini tadi, suruh minta obat. Kemarin kan si Sinto Geni pendekar caping sama si Wiro Gendeng itu Ke. Kenapa? Dia kena hantaman Nah, inilah salah kau penyampaian. Dia bilang tadi, Kek kalau tidak mau memberi obat saya habis ya Kek di sini. Itu yang disampaikan. Aki harap maklum lagi. Kalau dengan Jabrik itu Aki harus berbicara pelan-pelan Ki. Nah, makanya Aki disuruh pulang tadi. Kenapa Aki bilang tadi? Dia nggak mau disuruh- pulang. Aki lemparlah dia ke sungai. Woi Ki, benar-benar dikit Ki. Jabrik itu Aki manusia tadi Ki. sampaikan kepada Jabri, kalau mau membantu gali makam, Aki siap. Kami saudara-saudara bangsa ini siap untuk membantu mendalamkan makam dari Ki. Wiro Gendeng tersebut. Bukan masalah Masalah apa? gali kubur sama ini Ki. Akhirnya masalah utang tadi kau. Saya kasih tahu tadi Ki. Setan kembar itu masih hidup Ki. Oh. Sinto Geni sama Wiro Gendeng juga masih hidup Ki. Jadi maksud saya menyuruh Jabrik ke sini Ki untuk berbicara pelan-pelan, berbicara baik-baik. Ya tadi dia bicara baik-baik. Tapi kalau Kenapa Ki buang? karena dia minta obat untuk Jabrik dan minta tolong bantu galikan makam Sinto Geni katanya. Nggak mungkin. Jabrik yang sebodoh itu Ki. Aki yang salah tanggap. Kau itu. yang bodoh, Bu. Tidak mungkin Aki. Tahu kau. Aki tidak Ki. mungkin memberi obat kepada Coba Ki, Aki dulu tuh sambut dulu kami ini secara baik-baik Ki. Aki Kalau sambut Aki- dengan baik. Apanya yang salah? Kami ini bukan orang lain Ki, ini Aki Ki. Kau memang bukan orang lain. Kau tidak ubahnya seperti badak Sumatera yang hanya bisa menyeruduk, menebar amarah dan kebencian. Ki, kebencian itu timbul karena kalian Ki. Karena kalian tidak mau menuruti Kalian, kemauan ini kalian. Iya Ki, karena kalian nggak mau menuruti keinginan kami Ki. Aki tidak akan pernah mengikuti kemauan kalian, tahu? Itulah Ki, itulah yang membuat dendam di antara kita semakin besar Ki. Membuat Aki. perbedaan, membuat jarak Ki. Aki tidak pernah takut mau dendam ataupun apa pada kalian. Karena Aki sudah memutuskan jalan bahwa bersama bangga itu jalan terbaik. Bukan mengikuti hawa nafsu yang kalian tebak di muka bumi ini, tahu kau? Ki, kedatangan saya ke sini bukan untuk berkelahi, bertempur ataupun apa Ki. Saya datang ke sini Ki untuk meminta obat Ki. Kalau memang dia bisa menjadi orang lebih baik, mungkin Aki bisa menyampaikan kepada Bang Gri. Gampang urusan itu Ki. Yang penting itu sembuh dulu Ki. Kalau orang sakit kayak gitu gimana mau jawab kalau ditanya Ki? Kalau mau cepat sembuh, masukkan ke dalam kubur. Itu mati namanya Ki, bukan menyelesaikan masalah Ki. Disitulah karena kalian merebut 3 tali pocong tersebut. Tinggal 3-3-nya kalian tanam, kalian ambil tali pocongnya, kalian lakukan ritual. Itu Ki. lebih baik. Akan kami kembalikan Ki, walaupun itu tuh ini. Berikan lagi dari Reno. Biar kami kembalikan, kami tanam kembali di itu makam-makam masing-masing Ki. Nah ini bagus nih buat nisannya Sinto Geni, kakek capeknya. Saya bukan hanya masalah nisan masalah ini Ki. Hah? Saya datang ke sini meminta obat. Kalau Aki tidak mau, kenapa kau? Kau mati berarti denganku Ki. Hah? Kau ini Aki, Apa? Aki tidak akan pernah memberikan Hah? obat kepada orang yang pernah membela kalian. Karena kalian sesat, tahu? Ki, kau cuma berdua dengan kameramenmu Ki. Ku tanam kalian di dalam, Jangan pernah mengganggu kameramen Aki. Ngaji kau Tesan. ku tanam kalian di sungai ini Ki. Di sinilah tempat Jangan kalian. mimpi kau, jangan mimpi kau. Ki, aku nggak pernah takut lagi dengan kau Ki. Kau jangan pernah bermimpi kan? Kau akan lebih dulu menemui ajal daripada Sinto Geni dan diri ini apabila kau tegas keras kepada Aki. Ki, saya nggak pernah takut Ki. Hah? Saya manusia nggak pernah ada takut, tahu nggak, Ki? Ini tidak pernah takut. Bangkit kau. Keluarkan semua apa yang sudah kau pelajari dari kitab. Keluarkan semua apa yang sudah diberikan dari orang tuamu. Aki teledor. Tapi lawanmu salah, Tesan.
Kau terlalu Ki. Kau terlalu meremehkan ponaanmu Ki. Aki lupa bahwa darah yang ada di dalam tubuh ini Ki juga darah leluhur sakti Ki. Memang benar. Tapi Aki lebih tua darimu. Dan Ki. jangan pernah bermimpi kau ingin menghajar Aki. Kau dengar Ki, belum ada ceritanya di atas bumi ini Ki, orang tua lebih akan menang lawan orang yang lebih muda Ki. Karena Aki lebih dulu makan asam garam tahu. Karena tenagaku lebih hebat Ki. Aku lebih tahan pukul Ki. Kau tahan pukul. Tahan pukul kau. Tahan pukul kau. Tahan pukul kau. Tahan pukul kau. Tahan Ki. Aku tahan semua pukulan. Tahan pukul kau. Hah? Tahan pukul kau. Hah? Tahan pukul kau. Macam-macam kau dengan kisah mana? Buang kau. Tahan pukul kau. Ki, gak akan semudah itu Ki. Gak akan semua itu selesai Ki. Jadi kau masih ingin melawan Aki. Sampai Ki, selama aku masih berdiri Ki, aku akan tetap berambisi untuk mengalahkanmu Ki. Aku Jangan pernah bermimpi. Mungkin pusaka ini yang menuntun Aki. Hari Jumat ini harus dikeluarkan. Karena akan datang dua manusia biadab seperti kalian yang ingin terserah, menyerang Aki. terserah kamu ucapan apa Ki. Tapi Ki, aku sudah punya misi lain saat ini Ki. Apa misinya? Aku akan lebih sakti dan belajar lebih hebat dari kau Ki. Ini mau. Jangan pernah bermimpi kamu. Jangan kau bernasib sama seperti Jabri. Belum ada Ki, belum ada mimpi-mimpi saya yang belum saya capai Ki. Selama saya masih hidup Ki. Kau salah. Kau salah. Sekarang hari ini Aki didampingi lagi pusaka Aki. Jadi jangan pernah bermimpi kau ingin melawan Aki. Jangan sampai kemarahan dan kesabaran Aki memuncak. Cukup sabar Aki menghadapimu Desa. Tidak perlu pusaka untuk menghabisi kau. Selamat. Mati kau di hari ini pesawat. Jangan pernah bermimpi Desa. Hei, kenapa kita Darah tidak? pun sudah pernah mengalir dari mulutmu dihantam pusaka ini. Jadi jangan pernah bermimpi. Aki tidak mau melukaimu terlalu parah. Karena Aki yakin kau sebagai manusia masih ada hati untuk suatu saat berubah menjadi orang baik. Badanku masih kekar Ki, darah masih banyak di dalam tubuhku Ki. Sudahlah. Jangan pernah bermimpi kau ingin mengobati kakek caping. Sebelum dia merubah sifat dan Itu perilaku. bukan mimpi Ki. Itu bukan mimpi. Itu akan jadi kenyataan Ki. Hah. Kenyataanmu hanya kenyataan semu yang hadir di saat kau tidur, Tesan. Begitu pendekar Wirogeni dan Sitogeni sembuh Ki, berikut pendekar kembar Ki, Sini, kau sini. akan tewas. Sini kau. Bagaimana dia mau sembuh? Bagaimana dia mau sembuh? Tesan, jangan pernah bermimpi. Bagaimana dia mau sembuh? Kalau Bang Dwi tidak mau mengobatinya. Karena pukulan Bang Dwi hanya bisa disembuhkan dari Bang Dwi atau pusaka Bunda Ratu. Tahu kau? Ki, kau suruh. Itulah teguran untuk Ustadz yang berjubah putih, tapi hatinya busuk. Tahu kau? Ki, nampaknya kau sudah mulai melupakan sesuatu Ki. Ki, setiap kesaktian itu Ki pasti ada kelemahan Ki, dan akan kami cari kelemahan Rey. Begitu juga Ki. Kelemahan Aki, ini kelemahan Aki, ini kelemahan Aki. Tahu kau? Ini kelemahan Aki. Kau hanya bisa menindas di saat orang-orang lemah sepertiku Ki. Kau lemah. Nah, ini mau. Kau ini tidak pernah berubah, Tesen. Sampai kapan kau ingin berubah? Aku tidak akan pernah berubah. Kau akan sadar dan berubah perilakumu, Tesen. Aku tidak akan pernah. Hatimu terlalu keras. Tahu kau? Hatimu terlalu keras. Sampai kapan kau? Ini mau. Ini mau. Ha? Ini mau. Ha? Jangan mimpi, walaupun kita masih ada satu darah, Tesen. Jangan pernah bermimpi Aki akan memberikan obat atau menyampaikan kepada Bangke sebelum 3 manusia biadab tersebut untuk mengubah perilaku menjadi orang baik, tidak mengikuti perilaku iblis, ompong dan Tesen seperti kau. Tahu? Ki,
Kau dengar Ki, aku sudah tahu kelemahanmu Ki. Kelemahanmu adalah kau tidak punya cukup kekuatan di hati untuk menghabisi ponaanmu sendiri. Oh, ini mau jangan memaksa kenaki ya. Ini mau ya kau dimakan lagi mau sih. Ini mau kau memaksa lagi. Sudah men, biarkan dia di sini men. Biarkan dia sampai siuman nanti. Kalau tidak ada hukum di negara ini, mungkin sudah akan habis dan akan hanyutkan. Tapi men, kita sebagai manusia tetap harus sedikit memiliki rasa iba dan kasih sayang, karena kita dilahirkan dari rahim sebagai kasih sayang. Jadi jangan pernah kita selalu membenci, walaupun mereka perilakunya seperti Tyson dan Ompong biadab. Tapi mudah-mudahan suatu saat ketika hatinya terketuk untuk berubah, Aki tetap berharap mereka berubah menjadi orang baik. Men, inilah teguran buat kita, pelajaran buat kita, bahwa kita jangan sombong, jangan jumawa, karena keilmuan kita tetap ada yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya men, ini contoh nyata di muka bumi. Dengan kesombongan dan badan besarnya, dia selalu mendapat kebencian dan amarah apabila orang tidak mau mengikuti apa kehendaknya. Tapi mudah-mudahan dengan teguran seperti ini men, dia akan menjadi lebih baik lagi men. Ini kita sebagai manusia hanya wajib untuk menegur dan meluruskan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Masalah maut itu urusan yang maha kuasa. Biarlah kita untuk membimbing mereka. Mudah-mudahan dengan teguran, selalu teguran, mudah-mudahan mereka menemukan jalan terbaik. Men, jangan pernah lelah untuk mencintai orang tua kita. Jangan lelah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena ridho orang tua adalah ridho yang maha kuasa. Tidak akan pernah kita terlahir ke muka bumi men tanpa ada orang tua. Maka dari itu jangan pernah kita sakiti hati kedua orang tua kita. Tegakkan sholat, perbanyak salawat. Itu tugas dan kewajiban kita di muka bumi ini. Itu sebagai kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para subscriber keselamat ataupun sahabat-sahabat keselamat, sahabat-sahabat, saudara-saudara Bang Ri, perbanyak sholawat, tegakkan sholat, dan selalu sayangi kedua orang tua kalian, karena itulah kunci hidup sukses dunia dan akhirat. Aki manusia bodoh, manusia lemah, banyak kata-kata ataupun perbuatan Aki yang tidak pantas hadir di dalam mata kalian. Aki mohon maaf, karena Aki ini manusia lemah dan manusia bodoh. Aki mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Aki serahkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aki mohon ampun. Aki akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.